Salam Patunggilan. Perkenalkan, saya Pendeta Ferry Novita Sukerdi sebagai Pendeta Jemaat GKJW Jemaat Turen. GKJW Jemaat Turen merupakan bagian dari lingkup Majelis Daerah Malang II dan memiliki 3 pepantan, yaitu Pepantan Majang Tengah, Pepantan Gedok Wetan, dan Pepantan Pojok. GKJW Jemaat Turen sendiri memiliki 390 KK dalam sensus tahun 2020. Saat ini kami Majelis Jemaat Turen melayani ibadah Prapaskah yang pertama memakai tata ibadah minggu kontekstual. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, salam Patunggilan. Ibadah Minggu Prapaskah yang pertama saat ini akan dilayani oleh Ibu Pendeta Ferry Novita Sukerdi dan Majelis Jemaat Turen. Mari kita akan bersama-sama mengawali dan membuka ibadah pada hari ini. Dan kita akan bersama-sama mengikuti panggilan ibadah yang demikian. Ibadah minggu ini adalah Minggu Prapaskah yang pertama yang kita lakukan dengan menggunakan tata ibadah minggu kontekstual. Masa Prapaskah adalah masa bagi umat percaya untuk mengenang dan menghayati karya pelayanan Tuhan Yesus di dunia. Karya pelayanannya itu tampak nyata dalam pengajaran, mujizat, dan pengorbanannya di kayu salib. Tuhan Yesus melakukan semua itu karena kasih-Nya kepada kita, manusia yang penuh dosa. Ia taat kepada kehendak Allah Bapa, Ia bersolidaritas dengan kita manusia. Ia adalah Allah yang ikut merasakan apa yang kita alami. Maka dari itu, marilah kita menghayati masa Prapaskah saat ini dengan meneladani solidaritas Yesus. Jemaat yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, kita akan bersama-sama mengawali sekaligus membuka ibadah pada hari ini dengan kita bersama-sama akan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 6, baitnya yang pertama dan yang ketiga. Oleh karena itu, jemaat dipersilahkan untuk bangkit berdiri. Kidung Jemaat 6, bait yang pertama dan yang ketiga, Hai Masyurkanlah. Hai masyurkanlah Allahmu kudus, besar namanya, mengagungkan terus, agungkanlah Dia yang jaya megah, kekal dan mulia kerajaannya. Muliakanlah Sang Bapa kekal, muliakanlah Sang Putra serta melayani
Umat yang terkasih, marilah kita masuk dalam persekutuan. Kita mengambil saat teduh. Umat Tuhan hidup dan dipanggil untuk bertumbuh dalam konteks hidup mereka. Tuhan menghadirkan semuanya untuk mewujudkan karya kerajaan-Nya. Kini kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami mengakui bahwa Engkaulah Tuhan pokok keselamatan kami. Pengorbananmu adalah wujud kasih-Mu kepada kami. Engkau adalah Allah yang bersolidaritas dengan manusia. Kami siap untuk mengabdi kepadamu ya Tuhan, dan meneladani solidaritas-Mu dalam hidup kami sehari-hari. Kidung Jemaat nomor 169, baitnya yang pertama dan yang kedua, mari kita puji bersama-sama, memandang salib Rajaku. Memandang salib Rajaku yang mati untuk dunia, ku rasa hancur jangkaku dan harta hilang harganya. Tak boleh aku bermegah selain di dalam salib-Mu. Ku buang nikmat dunia demi darah-Mu yang kudus. Umat disilahkan duduk. Umat yang terkasih di dalam nama Tuhan, menghayati hidup bersolidaritas. Kita diajak untuk merenungkan di dalam Filipi pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-6 sampai yang ke-8 yang demikian. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ya, saya dari relawan bencana GKJW Jemaat Turen yang dibentuk melalui keinginan warga GKJW Jemaat Turen yang tergerak memiliki kerinduan untuk menolong sesama ciptaannya. Ingin membagikan kesaksian tentang apa yang sudah kami lakukan di dalam kami membantu dan menolong sesama di wilayah Malang daerah 2. Pada saat itu terjadi banjir bandang di Desa Tiarjo dan sekitarnya. Kami tim relawan bergegas ke sana untuk memberikan bantuan, baik itu sembako maupun bantuan tenaga. Kami datang di posko penanganan bencana
di gereja GKJW Jemaat Sidoarjo, kami kemudian membagikan, menerimakan apa yang sudah kami bawa ke posko di GKJW Sidoarjo. Setelah itu kami berangkat untuk membantu warga di sana yang saat itu rumahnya terendam banjir. Kami bekerja bersama-sama untuk membersihkan rumah warga. Di saat hujan deras, kami tetap melakukan itu. Bapak Ibu, saudara sekalian, pada hari yang kedua kami tetap melakukan pengumpulan bantuan dari jemaat GKJW Turen. Kami bersama-sama dengan relawan yang lainnya, kami menyalurkan di Desa Sidoarjo. Di sana kami langsung menuju ke dapur umum. Nah, di dapur umum kami membagi diri menjadi 2 kelompok. Satu di dapur umumnya dan yang satu tim adalah mendistribusikan bahan makanan ke warga-warga sekitar. Ketika di dapur umum kami melihat betapa para relawan juga bekerja keras, bagaimana mencukupi kebutuhan dari warga yang terdampak. Kami juga merasakan bahwa tim relawan yang menyalurkan, mendistribusikan makanan-makanan yang sudah disediakan ke masyarakat juga sangat mereka tetap bersukacita. Pada hari yang ketiga, keempat, dan kelima kami tetap menyalurkan. Dan hari yang terakhir kami menuju ke Rowotrate, di mana di waktu itu adalah waktu terakhir penetapan tanggap bencana di MD Malang 2. Panjenengan bisa lihat kondisi sungai. Ini adalah sungai yang terdampak banjir. Dan pada hari yang terakhir kami mendistribusikan seluruh bantuan yang sudah kami kumpulkan dari jemaat GKJW Turen untuk ke Desa Rowotrate. Dan puji Tuhan, semuanya berjalan lancar dari awal sampai akhir. Dan kami mengucap syukur itu adalah hanya hikmat Tuhan untuk jemaat Tuhan di Desa Sidoarjo. Solidaritas yang dijalani oleh para relawan mengingatkan kita tentang makna solidaritas Yesus di dalam pengorbanannya di kayu salib. Salib melambangkan suatu pengorbanan yang nyata, di mana Kristus berkorban untuk kehidupan manusia, sehingga kita sebagai umatnya dipanggil untuk juga seturut kehendaknya. Hubungan kita sebagai manusia kepada Tuhan, hubungan kita sebagai manusia kepada sesama, dapat mewujud nyatakan makna salib itu. Dengan Kristus yang telah mengawalinya, panggilan salib, kita diajak untuk dapat menjalankannya dalam kehidupan. Ketupat yang juga menjadi pemaknaan yang kuat di dalam masa Prapaskah yang pertama ini, mengajak kita untuk kembali merenungkan tentang makna di dalamnya. Ketupat memiliki makna Kristus, di mana ketupat ini terbuat dari janur, yang artinya jatining nur, yang bisa kita maknai sebagai terang sejati. Siapakah terang sejati itu? Dia adalah Kristus sendiri.
Di dalam rumitnya anyaman sebuah ketupat ini menggambarkan rumitnya perjalanan kehidupan manusia yang penuh dengan dosa dan berbagai kejahatan yang dijalaninya. Dalam penggunaannya ketupat ini dipotong dengan cara dibelah, seperti halnya Kristus yang mengorbankan dirinya dengan dipecah-pecah untuk menebus dosa manusia. Dan isi dari ketupat ini adalah putih, melambangkan kesucian. Sehingga setiap orang dipanggil untuk juga setelah menerima Kristus menjadi suci. Inilah pemaknaan yang mendalam tentang salib dan ketupat. Umat yang terkasih, marilah kita memuliakan nama Tuhan melalui nyanyian Kidung Baru nomor 83 bait 1 dan 4, Nun di Bukit yang Jauh. Nun di bukit yang jauh, tanpa kayu salib, lambang kutuk nestapa celam. Salib itu tempat Tuhan Maha Kudus menebus umat manusia. Salib itu ku junjung penuh hingga tiba saat ajalku. Salib itu ku rangkul teguh dan mahkota kelak milikku. Ku setia tetap ikut jalan salib, meski diriku pun dicelam. Satu saat kelak ku dibawa pergi ke tempat kemuliaannya. Salib itu ku junjung penuh hingga tiba saat ajalku. Salib itu ku rangkul teguh dan mahkota kelak milikku. Umat disilahkan berdiri. Umat yang terkasih di dalam nama Tuhan, marilah kita merasakan kehadiran Tuhan di tengah hidup kita dengan mengingat yang demikian. Tenanglah, ini aku, jangan takut. Terambil di dalam Injil Markus pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-50. Umat yang terkasih, Tuhan Yesus hadir di setiap kehidupan saudara. Dia tahu beban hidup dan pergumulan yang saudara alami. Maka di masa Prapaskah yang kita jalani pada saat ini, saya mengajak saudara untuk merasakan kasih dan karya Tuhan di dalam kehidupan kita.
Ia rela menderita bagi kita. Ia rela mati demi menebus dosa kita. Ia menyelamatkan kita. Ia adalah Allah yang ikut merasakan kesesakan dan air mata kita. Ia adalah Allah yang bersolidaritas dengan kita. Sebab itu, Ia berfirman, "Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan." Yesaya 41 ayatnya yang ke-10. Kita bersama-sama memuliakan nama Tuhan melalui Kidung Jemaat nomor 368 bait 1 dan 3. Pada kaki salibmu. Umat disilahkan duduk. Umat Tuhan yang terkasih di dalam nama Allah Bapa, sebelum kita bersama-sama membaca mendengarkan firman Tuhan yang terambil di dalam Injil Matius 4 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-11, marilah terlebih dahulu kita mempersiapkan hati, kita masuk di dalam doa. Allah Bapa kami yang kami puji dan kami sembah di dalam Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Perkenankan ya Allah pada saat ini kami datang ke hadirat-Mu untuk mengucap syukur atas kasih dan karunia-Mu atas kami. Ya Allah, bila mana sesaat kami akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman-Mu yang terambil di dalam Injil suci ini ya Allah. Kami memohon Roh Kudus Tuhan hadir di setiap hati kami, mengurapinya, sehingga kami boleh mengerti akan kehendak-Mu.
Ya Allah, kami tunaikan doa kami bagi pelayan Tuhan, Ibu Pendeta, yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau urapi dan Roh Kudus-Mu, sehingga apa yang boleh disampaikan hanya kehendak-Mu yang boleh terjadi. Terima kasih ya Allah, hanya di dalam nama-Mu kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Amin. Umat Tuhan yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita menyambut firman Tuhan dengan kita memuji di dalam pelengkap Kidung Jemaat nomor 15, bait yang pertama, Kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu saat Bacaan firman Tuhan pada ibadat kita saat ini terambil di dalam Injil Matius 4, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-11, yang demikian firman Tuhan. Pencobaan di padang gurun. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab,
ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, nyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Amin. Umat yang terkasih di dalam nama Tuhan, Shalom. Kiranya sukacita, damai sejahtera Tuhan menyertai panjenengan semuanya. Bagaimana kabar panjenengan hari ini, Bapak Ibu? Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan, jika panjenengan mengingat kapan terakhir kali Bapak Ibu mengalami godaan? Kapan terakhir kali Bapak Ibu mengalami cobaan? Ya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, seringkali kita bingung untuk membedakan apa itu godaan, apa itu cobaan. Seringkali ketika kita ada di dalam situasi yang sulit, kita mengatakan bahwa ini cobaan dari Tuhan. Atau mungkin juga kita mengalami godaan karena keinginan diri kita sendiri. Godaan ataupun cobaan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sesungguhnya adalah sebuah situasi di mana kita sedang mengalami hal krisis dalam kehidupan. Tetapi bedanya adalah cobaan ini mengajak kita untuk ada di dalam suatu ujian yang membawa kita menuju kepada tahap yang lebih baik lagi. Beda dengan godaan. Godaan itu adalah hal yang sebenarnya kita bisa menghalaunya. Tetapi bisa jadi kita lemah. Tetapi kalau ada dalam cobaan, sebenarnya kita diajak untuk menjadi lebih baik lagi ketika bisa melewatinya. Gambaran tentang cobaan ini, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, juga dialami oleh Tuhan Yesus di dalam bacaan kita pada saat ini. Di dalam Injil Matius pasalnya yang keempat, ayatnya yang pertama sampai yang ke-11 ini, berfirman bahwa Tuhan Yesus sedang dicobai di padang gurun dan iblis sedang mencobainya. Ada 3 hal ketika kita boleh melihat ini. Yang pertama adalah Tuhan Yesus dicobai di mana dia sedang ada dalam kondisi yang lapar.
Lapar itu adalah situasi yang pastinya setiap orang mengalaminya itu tidak mudah, bisa saja berkurang konsentrasinya. Bisa saja juga orang tersebut tidak akan bisa dengan fokus melakukan hal lain karena kondisinya sedang lemah secara fisik. Dalam kondisi yang demikian Tuhan Yesus dicobai oleh iblis supaya mengubah batu menjadi roti. Tetapi Tuhan tidak tergoda sama sekali. Bahkan Tuhan menyampaikan dalam kebenaran firman-Nya supaya diajak oleh pada waktu itu iblis diberi firman oleh Tuhan supaya manusia tidak hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang hidup yang keluar dari Allah. Dari sini Bapak Ibu kita melihat bahwa Tuhan dapat menghadapi cobaan ini dengan baik. Konsentrasinya tetap kuat walaupun ada dalam kondisi lapar. Tetapi tidak hanya berhenti di situ saja Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan Yesus pun diperhadapkan dengan sebuah kondisi bahwa tidak mudah ketika harus dicobai yang kedua kalinya. Diajak ke bubungan bait Allah dan Tuhan Yesus diberi otoritas untuk menguasai segalanya. Karena pada waktu itu ketika Yesus mengiyakan ajakan iblis, iblis menjanjikan kekuasaan Allah akan nyata. Tetapi sampai kepada cobaan yang ketiga, Tuhan tidak pernah merasa grogi atau ragu sekalipun. Tuhan Yesus tetap bisa menjawab dan dengan kuat melawan godaan, melawan pencobaan yang dialami dari si iblis. Dari sini Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan, kita boleh mengambil sebuah makna bahwa solidaritas Yesus, di mana Yesus tidak hanya memikirkan kepentingan dirinya saja, walaupun sebagai manusia, kemanusiaan Yesus ini lemah. Yesus sedang ada dalam kondisi kelaparan 40 hari 40 malam berpuasa. Tetapi Yesus tetap melihat bahwa ini sebuah cobaan yang mengujinya untuk tetap setia di dalam kasih-Nya. Solidaritas yang boleh Tuhan Yesus sampaikan lewat kebenaran firman Tuhan pada saat ini mengajak setiap kita untuk kembali merenungi tentang meneladani solidaritas Yesus di dalam kehidupan kita. Sedikit saya boleh membagikan sebuah kisah pribadi ketika pada waktu itu harus menghadapi bencana alam. Di mana dalam pengalaman saya pada waktu itu ada banyak rumah warga yang rusak karena gempa bumi. Ada banyak sekali realita hidup yang tidak mudah. Kalau ini dikatakan cobaan, ini cobaan yang berat. Kalau ini dikatakan godaan, ini godaan untuk warga jemaat menjauh dari Tuhan. Tetapi ketika kami bangkit bersama, ketika pada waktu itu warga jemaat yang hadir walaupun rumahnya roboh, tetap ikut membantu memasak, tetap ikut untuk menyediakan makanan, tetap ikut untuk bisa menumbuhkan iman di dalamnya. Saya teringat bahwa solidaritas Yesus juga memampukan setiap orang untuk berbuat kasih. Ketika Yesus tidak hanya memikirkan keinginannya sendiri,
Yesus bisa tahan cobaan, dan Yesus tetap melakukan kasih-Nya kepada umat manusia. Yesus mengajarkan setiap umat kita semuanya untuk juga meneladani kasih-Nya. Lewat pengalaman masa lalu dalam kebencanaan, lewat banyak sekali orang yang ikut membantu, walaupun hidupnya sendiri tidak baik pada waktu itu, kami boleh melihat wajah Kristus dari mereka. Kami dapat melihat teladan Kristus dari orang-orang yang peduli. Maka marilah Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan, di dalam masa Prapaskah yang pertama ini, setiap kita belajar untuk meneladani solidaritas Yesus yang mengawali perjalanan pelayanannya dengan membagikan kasih untuk semua orang percaya. Dengan tidak memikirkan diri sendiri, tetapi memikirkan orang lain yang Tuhan Yesus kasihi. Maka mengawali Prapaskah yang pertama ini kita diajak untuk kembali bersolidaritas. Kita diajak untuk menghayati. Untuk apa? Kita ada, kita hidup sampai saat ini. Untuk apa kita ada di dalam kehidupan ini? Dan bagi siapa kita memberi yang terbaik di dalam menjalani kehidupan ini? Marilah umat yang terkasih di dalam nama Tuhan, pesiaran di Prapaskah yang kita awali di Prapaskah yang pertama ini, kita meneladani solidaritas Yesus, kita wujudkan di dalam perjalanan hidup kita dengan peduli kepada sesama dan hidup seturut kehendak Kristus. Selamat memasuki masa Prapaskah yang pertama. Selamat hidup bersolidaritas. Selamat membagikan kasih kepada semua orang. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Marilah kita mengambil saat teduh. Umat yang terkasih, marilah kita bersama-sama memuliakan nama Tuhan melalui Kidung Jemaat nomor 361, baitnya yang pertama dan yang kedua, Di salibmu kusujud. Di salibmu kusujud, miskin, buta dan lemah. Yesus, kau harapanku, agar aku selamatlah. Ku percaya padamu, anak domba Golgota. Di salibmu kusujud, diriku selamatkanlah.
percaya padamu, Anak Domba Golgota, di salibmu ku sujud, diriku selamatlah. Umat yang terkasih di dalam Tuhan, sudah saatnya kita akan bersama-sama mengungkapkan pengakuan iman rasuli. Untuk itu, umat kami persilahkan untuk berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Umat dipersilakan duduk kembali. Umat yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersama-sama akan menghaturkan doa syafaat kita yang akan kita ungkapkan secara litani. Marilah kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kami mengucap syukur atas kasih dan karya-Mu bagi kami manusia. Engkaulah Tuhan yang bersolidaritas bagi kami manusia. Engkau bersedia menjadi manusia, menderita dan mati, demi kami manusia yang lemah dan hina ini. Kami bersyukur atas setiap kasih dan karya-Mu bagi kami, ya Tuhan. Kami berdoa untuk Gereja Kristen Jayuwetan. Dalam segala dinamika pelayanan dan pergumulan yang sedang dihadapi saat ini, kiranya Engkau menolong dan menyertai Gereja Kristen Jayuwetan. Ya Tuhan, berikan kami kesatuan hati untuk saling mengasihi, saling membangun, saling melayani di antara warga Gereja Kristen Jayuwetan, agar kerajaan-Mu menjadi nyata di tengah dunia. Kami berdoa untuk para pelayan di GKJW. Anugerahkanlah mereka hikmat, kekuatan, dan kesetiaan dalam melayani Engkau, ya Tuhan. Kami berdoa untuk warga GKJW yang bekerja. Tuhan memberkati setiap pekerjaan mereka. Mampukan mereka untuk bekerja dengan penuh tanggung jawab agar dapat menjadi berkat. Kami berdoa untuk keluarga-keluarga di GKJW. Anugerahkanlah setiap keluarga di GKJW kerukunan, kebahagiaan, dan kesejahteraan. Kami mendoakan pemerintah Indonesia. Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati pemerintah negara kami, agar setiap kebijaksanaan yang diputuskan oleh pemerintah kami dapat mewujudkan kesatuan dan keadilan bagi bangsa kami. Kami berdoa di tahun politik saat ini, Tuhan menolong bangsa kami agar tercipta suasana kondusif, aman, dan damai bagi bangsa dan negara kami. Di masa Prapaskah ini, kami memohon kekuatan dan kemampuan untuk meneladani Engkau, ya Tuhan. Mampukan kami untuk bersolidaritas kepada sesama kami, sebagaimana Engkau telah bersolidaritas dengan kami manusia.
Allah Bapa yang menghadirkan Yesus Kristus di dunia, Engkau memberikan teladan bagi putramu, bagaimana kami hidup setia kepadamu. Kami mohon Roh Kudus-Mu memimpin dan menguatkan kami menjalani hari-hari kami, sehingga kami mampu berpegang teguh pada firman-Mu yang hidup. Mampukan kami merasakan kasih dan kehadiran-Mu setiap waktu. Kami satukan doa kami dalam doa yang diajarkan oleh putramu, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara jemaat yang diberkati oleh Tuhan, bersama-sama kita akan memberikan persembahan bagi Tuhan dan akan didasari dengan firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Mazmur 119 ayat yang ke-108. Kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian berkenan kepadamu ya Tuhan, dan ajarkanlah hukum-hukum-Mu kepadaku. Amin. Bersama-sama kita akan berikan persembahan bagi Tuhan dengan diiringi pelengkap kidung jemaat nomor 146, bait yang pertama dan kedua, bawa persembahanmu. Persembahanmu dalam rumah Tuhan, dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi oleh
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, kami undang bangkit berdiri. Mari kita menyerahkan persembahan ini dengan doa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mengucap puji dan syukur kepadamu ya Bapa, atas kasih dan kemurahan-Mu di setiap kehidupan kami. Pada saat ini boleh diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk membangun ibadah. Terima kasih atas sapaan firman Tuhan, biarlah firman-Mu boleh diaplikasikan di dalam kehidupan keseharian kami. Dan di tengah-tengah ibadah ini, kami juga membawa persembahan kami bagi Tuhan. Mohon suci dan kuduskan persembahan ini ya Tuhan. Dan bagi anak-anak Tuhan yang sudah memberikan persembahan, kami memohon berkatilah di dalam setiap kehidupannya, berikanlah kesehatan serta kekuatan. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Umat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, marilah kita ungkapkan pengakuan dan tekad bersama yang kita ungkapkan secara litani. Engkau berada di dunia, tetapi bukan dari dunia. Sungguh kami ini milik Allah. Kini marilah kita ungkapkan tekad bersama kita dalam menjalani masa Prapaskah. Kami warga GKJW bertekad menjalani masa Prapaskah dengan sepenuh hati. Meneladani solidaritas Yesus Kristus dalam hidup sehari-hari. Saling mengasihi dan mengampuni sesama kami, seperti Tuhan yang telah mengasihi dan mengampuni kami. Membangun semangat untuk saling melayani dan berbagi kasih. Ya Tuhan, mampukan kami melakukan tekad kami. Kini kembalilah ke dalam kehidupanmu, jawablah pertanyaan Tuhan bagimu. Siapakah yang akan kuutus, dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Ini aku, utuslah aku. Immanuel, Allah beserta kita. Kita menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 258, baitnya yang pertama dan yang kedua, Ku ingin selalu dekat padamu. Ingin selalu dekat padamu, mengiring Tuhan tiada jemu. Bila kau pimpin jalan hidupku, tidak ku takutkan segala seteru. Oh, Juru Selamat pegang tanganku, bimbinganmu itu ku perlu. Beri pertolongan, kuat kuasa-Mu. Oh Tuhan Yesus, pegang tanganku. Dalam perjalanan yang aku tempuh, namun tenanglah dalam jiwaku.
Umat yang dikasih oleh Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, terimalah berkat dari Tuhan melalui hamba-Nya yang demikian. Allah Bapa sumber segala berkat, Tuhan Yesus Kristus yang punya keselamatan, Roh Kudus yang memberikan kekuatan dan pengharapan, senantiasa menyertai, memberkati dan menuntun umat sekalian, kini sampai selamanya. Haleluya. Amin.